Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka, dimana sejak sekitar 30 menit bel akhir pelajaran berbunyi, aku sudah berada di perpustakaan pada jam yang tergolong masih awal. Ada beberapa hal yang terjadi, tetapi akhirnya saatnya telah tiba. Dimulai dari ujian baru saat Golden Week, undangan berulang setelah pulang sekolah, dan pertemuan yang tak terduga. Sudah cukup lama sejak Ishizaki menyuruhku untuk bertemu dengan Hiyori. Dan saat aku melangkahkan kakiku ke dalam perpustakaan, aroma yang sudah familiar menyambutku. Wangi kertas yang lembut, sangat khas dengan tempat ini. Ya, entah apakah Hiyori sudah ada di sini atau belum, aku masih belum tahu. Perpustakaan sekolah itu luas sekali, rak-raknya menjulang tinggi dan lorong-lorongnya cukup lebar, membuat mencari seseorang sama sulitnya dengan mencari buku tertentu. Namun ketika tanpa sengaja aku melirik ke arah pustakawan yang ada di pintu masuk, dia tersenyum hangat, lalu diam-diam mengangkat jarinya. Arah yang dia tunjukkan adalah deretan tempat novel misteri yang tersusun rapat, dan tampaknya orang yang kucari berada di sana. Di mana aku berjalan perlahan ke arah itu, walaupun masih agak jauh, aku bisa melihat ketika dia muncul. Melangkah keluar dari balik rak yang cukup tinggi, dan dalam sekejap di perpustakaan yang nyaris kosong tersebut, pandangan kami pun akhirnya bertemu. Namun momen itu lenyap seketika saat dia berpaling tanpa sepatah kata pun, menghilang ke dalam bayang-bayang di antara rak-rak buku. Kupikir mata kami sempat bertemu, tapi apakah dia tidak menyadariku? Tanya Ayano Koji. Dimana kalau memanggil dari jarak seperti ini terasa seperti mengganggu keheningan. Jadi aku perlahan melangkahkan kakiku menuju tempat di mana dia menghilang. Dan saat aku sampai di tempat itu, dia tak terlihat lagi. Dimana lalu aku mulai mencarinya dari celah-celah sempit di antara rak buku, dimana langkah kakiku tenggelam oleh kesunyian perpustakaan. 1, 2, 3, dimana dia? Pasti dia tidak mungkin menjauh dari sini. Lalu kemudian dia akhirnya muncul di ujung rak yang berlawanan. Sosok Hiyori muncul dalam pandanganku, dimana pandangan kami kembali bertemu dan kini aku yakin akan hal tersebut. Tapi hampir seketika pandangannya melesat menjauh dan dia menyelinap kembali ke balik rak-rak buku yang lain. Tak diragukan lagi dia telah melihatku dan itu hanya bisa berarti satu hal. Apakah dia menghindariku? Tanya Ayano Koji dalam pikirannya. Apakah karena aku datang terlambat atau karena aku tidak pindah ke kelas Ryuan? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalaku saat aku mulai mendekatinya kembali. Kalau dia memang berniat terus menghindariku di perpustakaan ini, aku tak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun juga, aku tak dapat memaksa seseorang untuk terpojok jika ia tak mau bertemu denganku. Ya, dengan harapan bahwa hal itu tak perlu terjadi, aku melangkah ke tempat terakhir kali aku melihatnya. Namun dia kembali lagi lenyap. Kemana dia akan pergi? Ya, seolah-olah dia bertanya-tanya di mana aku sedang berada. Hiyori menyembulkan kepalanya dari balik rak yang tak jauh jaraknya, kurang dari 2 meter. Dan itu cukup dekat sehingga dengan satu langkah maju dan tangan terulur, aku bisa meraihnya. Hiyo, aku mulai memanggilnya, tapi sebelum sempat menyelesaikannya, dia sudah menghilang lagi dari pandanganku. Namun kali ini dia tidak benar-benar pergi, aku masih bisa melihat tangannya yang menempel di rak buku tersebut. Dan samar-samar seragamnya yang terlihat dari balik sana. Apa aku mengganggumu? Tanya Ayano Koji dengan pelan. Di mana suasana menjadi hening sejenak, lalu perlahan wajahnya muncul kembali. Kau datang ke sini untuk mencari buku yang kau ingin baca kan? Tanya Hiyori dengan lirih. Setidaknya kali ini dia menjawabku, anggap Ayano Koji. Ya, hanya itu saja sudah cukup membuatku merasa lega. Tidak. Aku datang hari ini untuk menemuimu, Hiyori, balas Ayano Koji. Makna ucapanku pasti sudah jelas, tapi dia tetap bersembunyi setengah badan dari balik rak tinggi tersebut. Aku teringat pada apa yang pernah dikatakan Ishizaki padaku beberapa waktu yang lalu. Pastikan kamu menemui Shina dalam waktu dekat.
Dia sedang cukup murung, mungkin tidak separah aku, tapi tetap saja, ucap Ishizaki waktu itu. Dan juga kejadian canggung beberapa hari yang lalu saat kami berdua kebetulan berada di dalam satu lift yang sama. Kenapa aku tidak menemuinya lebih cepat, pikir Ayano Koji. Dimana aku bisa saja beralasan sedang sibuk, punya banyak hal lain, tapi kenyataannya semua itu lebih sederhana. Aku menghindarinya, lari dari rasa bersalah soal kepindahan kelas, dan sekarang aku menyesalinya. Apakah kamu masih merasa terganggu? Tanya Ayano Koji dengan hati-hati. Karena aku menolak undanganmu untuk masuk ke dalam kelasmu dan memilih pindah ke kelas C, tanya Ayano Koji kembali. Ya, sebelum bisa benar-benar berbicara, tembok tak perlu di antara kami harus dihilangkan. Itu sebabnya aku memilih menghadapi masalah ini secara langsung. Dimana ekspresi tenang Hiyori langsung retak. Tatapannya yang tadi berusaha menemuiku bergeser menjauh dan bibirnya tertutup rapat-rapat. Aku tidak bisa bilang kalau itu tidak menggangguku. Aku terus bertanya-tanya, apakah dengan mengundangmu, aku justru membuatmu menjauh? Ayano Koji-kun, balas Hiyori. Itu bukan dirimu, kau pasti tahu hal seperti itu tidak akan mungkin kan? Balas Ayano Koji. Ya, Hiyori yang kukenal selalu tenang, tidak mudah goyah, dengan hati yang mantap dan tatapan jernih yang bisa melihat menembus hiruk pikuk keadaan yang sedang dia hadapi. Aku pikir dia akan mengerti tanpa harus kujelaskan bahwa kepindahanku dari kelas A ke kelas C punya tujuan tersendiri, sesuatu yang hanya bisa aku capai di sana. Dan hanya karena aku menerima undangan pindah kelas bukan berarti aku akan menjauh darinya. Namun tetap saja, faktanya aku terlalu lama untuk menemuinya, anggap Ayano Koji. Aku ingin minta maaf karena tidak bisa menerima permintaan pindah ke kelas B. Dan juga karena butuh waktu lama bagiku untuk menjelaskan alasannya. Penundaan itu hanya menimbulkan kesalahpahaman, ucap Ayano Koji. Dimana Hiyori mendengarkan dalam diam, mencerna kata-kataku sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, Ayano Koji-kun, kau tidak salah sama sekali, ucap Hiyori sambil menggelengkan kepalanya. Soal pindah kelas itu, semua hanya karena aku punya harapan egois, itu saja. Dan meskipun aku sempat berpikir, mungkin alasan kau tak datang menemuiku karena ada sesuatu dariku. Tetap saja, aku tidak bisa memberanikan diri untuk menemuimu, jadi biarkan aku yang meminta maaf, jelas Hiyori. Ya, saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, tubuhnya yang masih bersembunyi dari balik rak-rak buku tersebut akhirnya perlahan keluar. Lalu dengan gerakan yang hati-hati, dia menundukkan kepalanya semakin dalam, seakan tidak bisa menunduk lebih jauh lagi. Padahal sebenarnya Hiyori tidak perlu meminta maaf, namun jika kami terus saling meminta maaf seperti ini, itu tidak akan menghasilkan apapun. Aku sempat berpikir, ucap Hiyori dengan pelan dan dengan suara sedikit bergetar. Aku kira aku sudah menyiapkan diri untuk ini, lanjut Hiyori. Menyiapkan diri? Tanya Ayano Koji. Bahwa kau dan aku sekarang berada di kelas yang berbeda, lanjut Hiyori. Dimana tatapannya jatuh ke arah lantai, bahwa mungkin kita tidak seharusnya lagi berbicara sebebas dulu, bahwa aku sebaiknya mengakhiri bagian hubungan kita ini. Tapi sekarang, saat berbicara denganmu seperti ini, aku tidak bisa, ucap Hiyori dengan suara yang mereda, tenggelam oleh rasa ragu-ragunya. Jadi itulah alasannya, dia berusaha memutuskan persahabatan kami, membulatkan hati untuk melihatku hanya sebagai seorang lawannya. Ya, mendengar itu, aku justru merasa lega, aku datang tepat pada waktunya, anggap Ayano Koji. Kalau kau tidak keberatan, Hiyori, ucap Ayano Koji sambil menatap mata Hiyori. Bagaimana kalau kita bicarakan semua hal dalam sebulan terakhir saat kita tidak bertemu? Aku punya banyak waktu hari ini, ucap Ayano Koji. Apa benar boleh? Tanya Hiyori. Tentu saja, jawab Ayano Koji tanpa ragu. Ya, aku datang hari ini memang untuk menemuimu dan berbicara denganmu, Hiyori, sambung Ayano Koji. Dan ketika aku menyampaikan perasaanku yang sebenarnya, untuk pertama kalinya, hari ini kulihat senyum lembut terpancar dari wajah Hiyori. Dimana setelah itu, kami menemukan sebuah meja kosong di perpustakaan yang sunyi tersebut. Lalu kami duduk berhadapan, dimana kursi bergeser pelan di lantai yang mengkilat ketika kami menyesuaikan posisi. Sesaat, tak ada kata yang terucap, seakan kami sedang mengukur jarak di antara kami.
Dan perlahan, percakapan pun mengalir. Untayan kecil kata-kata mulai menyeberangi meja, mencoba menutup celah 1 bulan yang sempat memisahkan kami. Awalnya, suara Hiyori masih terdengar agak formal, di mana setiap kata yang keluar terucap dengan hati-hati, tapi sedikit demi sedikit nadanya mulai melunak, berusaha menjadi lembut dan santai, seperti yang biasa ku kenal darinya. Jadi, meski sudah jadi siswa tahun ketiga, kau tetap jadi kutu buku seperti dulu ya? Tanya Ayano Koji. Ya, jawab Hiyori dengan senyum tipis. Bahkan semalam, aku baru saja menyelesaikan 1 buku lagi, lanjut Hiyori. Di mana ia melirik ke arah rak buku yang penuh novel misteri, lalu menambahkan bahwa ia baru saja mengembalikannya tadi. Dan sebenarnya, aku juga mendapat 1 teman baca yang baru, ucap Hiyori. Di mana matanya mulai menyipit, penuh semangat, kedua telapak tangannya bertemu di depan dadanya. Sejak naik ke kelas 3, Kaneda-kun sering sekali datang menemuiku sekitar waktu seperti ini, sambung Hiyori. Kaneda ya? Dia memang terlihat seperti orang yang suka membaca, jadi aku tidak terlalu kaget, balas Ayano Koji. Namun meski begitu, aku sama sekali tidak pernah melihat Kaneda di perpustakaan sebelum akhir tahun kedua. Tapi kalau dia berencana melanjutkan ke universitas, perpustakaan memang tempat yang pas untuk belajar, anggap Ayano Koji. Ah, itu dia, ucap Hiyori. Di mana Hiyori yang menghadap ke pintu masuk ketika menyadari kedatangan Kaneda dan melambaikan tangan kepadanya. Aku menoleh, dan benar saja dia berdiri di sana tanpa sedikit terkejut saat melihatku. Lalu aku mengangkat tangan sambil memberi salam santai, dan setelah jeda sejenak, dia pun berjalan mendekati kami. Nah, jadi itulah lanjutan untuk isi dari volume kedua ya pada adaptasi untuk light novel tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata, itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jani.